Assalamualaikum. Kali ini kita akan belajar mengenai cara mengubah berbagai bentuk pecahan. Baiklah, kita mulai untuk pembelajarannya. Oke, mari kita ingat kembali mengenai berbagai bentuk pecahan. Yang pertama, pecahan biasa yang dilambangkan dengan A per B, contohnya 5/10. Kemudian pecahan campuran antara pecahan dengan bilangan asli, contohnya 32/5. Yang ketiga adalah bentuk desimal menggunakan tanda koma. Kemudian yang terakhir adalah persen. Oke, untuk persen kita akan bahas pada materi awal ini. Yuk silahkan disimak untuk penjelasannya. Persen lambangnya seperti itu. Kemudian artinya per 100. Dituliskan per 100. Jadi dibacanya per 100. Contohnya 75%. 75% seperti itu. Oke, kalian sering sekali menggunakan atau melihat istilah persen di mall atau di toko untuk menuliskan diskon. Sering kalian jumpai. Siapa yang suka dengan ini? Ya, mereka adalah para ibu-ibu, emak-emak yang suka berbelanja di mall. Oke, baiklah, kita akan mulai untuk mengubah pecahan menjadi desimal. Oke, cara mengubahnya yaitu ubah penyebutnya menjadi per 10, per 100, per 1000, per 10.000 dan seterusnya. Caranya bagaimana? Dengan mengalihkan penyebutnya agar menjadi 10, 100 atau 1000. Penting untuk kalian ingat, pecahan dengan penyebut 2 atau 5 maka bisa dibawa ke penyebut 10. Yang berpenyebut 2 dan 5 maka bisa dibawa ke penyebut 10. Kemudian pecahan dengan penyebut 4, 20, 25, 50 maka bisa dibawa ke penyebut 100 kalau 4 dikalikan dengan 25. Kalau 20 bisa dikalikan dengan 5, kalau 50 bisa dikalikan dengan 2. Kemudian pecahan dengan penyebut 8 dan 125 ini dibawa ke 1000. Jadi itu ya, kalau penyebutnya 8 atau 125 itu bisa dibawa ke 1000. Baiklah, kita mulai. Yang pertama, 4/5. 5 tadi bisa dibawa ke per 10. Maka agar menjadi 10, 5 kita kalikan dengan 2. Maka yang di atas pembilangnya juga dikalikan 2. Maka 4 kali 2 per 5 kali 2. Ingat lagi ya, 2 dapatnya dari mana? Agar 5 menjadi 10, maka dikalikan dengan 2. Otomatis atas juga dikalikan 2 agar nilainya tetap sama. Maka hasilnya 4 kali 2 sama dengan 8 per 10. Maka desimalnya kalau per 10 maka belakang koma 1 kita tulis 8. Kemudian belakang koma 1 berarti 0,8. Paham tidak? Kita hitung belakang koma 1 kan 8. Penyebutnya ditulis 8, kemudian dihitung belakang koma 1 maka 0,8. 8 1/4. Maka 4 bisa kita bawa ke pecahan dengan penyebut 100. Maka 4 dikalikan berapa? 25. Ingat, 8 tidak usah diikutkan, gak usah dijadikan pecahan biasa, tapi kita biarkan aja. 8 tetap ditulis. Atas dikalikan 25, bawah juga dikalikan 25. Maka hasilnya 8 25 per 100. 4 kali 25 100. Maka kita tulis 8 ditulis kemudian koma 25. Dapat dari mana 25? Dari pembilangnya. 8 kita tulis koma kemudian atasnya kita tulis 25. Oke, bisa dipahami? Bilangan aslinya tidak usah ikut dioperasikan, langsung koma. 8 koma. Setelah dicek benar. Belakang koma 2 angka berarti per 100 betul. Oke, contoh berikutnya. 5 3/8.
8 tadi bisa dibawa ke pecahan per 1000. Maka 8 dikalikan 125 kan? Maka 5 tetap. Kita tulis 3 kali 125 per 8 kali 125. Maka hasilnya 3 kali 125 sama dengan 375. Maka 5375 per 1000. Maka desimalnya 5,375. Oke, bisa dipahami? Ya. Lalu bagaimana jika penyebutnya tidak bisa diubah atau tidak bisa dibawa ke per 100, per 10 atau per 1000? Caranya yaitu dengan membagi pembilang dengan penyebutnya. Setelah itu hasilnya lakukan pembulatan. Jadi ada kalau tidak habis dibagi maka panjang sekali hasilnya. Maka kita tentukan belakang koma 2 angka. Maka harus dibulatkan. Kalian sudah belajar pembulatan di kelas 4. Kita ulang lagi ya. Oke, ketika membulatkan ingat jika angka di belakangnya, berarti kalau pembulatan 2 angka, maka angka yang ketiga yang kita lihat kurang dari 5 atau 1 sampai dengan 4, maka angka depannya tetap tidak berubah. Contohnya 8,98765. Oh, ini untuk contoh yang berubah ya. Oke. Ini yang tidak berubah nih, 9,0124. Kita lihat angka yang ketiga yaitu 2. Maka 2 ini kan kurang dari 5, maka angka 1 tidak berubah, maka 9,01 tetap. Oke. Contoh yang kedua aturannya, jika angka di belakangnya 5 sampai 9, maka angka depannya naik 1. Contohnya 3,8798. Kita lihat angka ketiga 9. 9 itu lebih dari 5, maka 7 berubah menjadi 8, maka hasilnya 3,88. Berikutnya 5,036. Lihat, angka 6 itu lebih dari 5, maka 3 akan berubah naik 1 menjadi 4, maka 5,04. Oke, bisa dipahami? Oke, bagaimana caranya? Simak video berikut ini. Baik, untuk contoh yang pertama yaitu 2/7. Maka ini harus kita bagi menggunakan cara bersusun, yaitu 2 dibagi 7. Perhatikan caranya. 2 dibagi 7 tidak bisa, maka kita tuliskan dulu hasilnya 0. Kemudian kita kalikan 0 kali 7 sama dengan 0. Kemudian kita kurangkan 2 kurangi 0, 2. Untuk melanjutkan, maka kita tambahkan koma di belakang angka 0, kemudian kita turunkan koma. Nah, jadi tambahkan koma, turunkan 0. 20 dibagi 7 sama dengan 2. 2 kali 7, 14. Kita kurangkan, hasilnya 6. Karena sudah membuat koma tadi, maka kita langsung turunkan 0 secara otomatis. Ya, 60 dibagi 7 sama dengan 8. 8 kali 7 sama dengan 56. Kita kurangkan, sisanya 4. 4 kita tambahkan 0 lagi, jadi 40 bagi 7 sama dengan 5. 5 kali 7 sama dengan 35. Kita kurangkan, hasilnya tinggal 5. Kita tambahkan 0 lagi, 50 bagi 7 sama dengan 7. 7 kali 7, 49. Kita kurangkan, hasilnya sama dengan 1. Oke, sampai sini kita cermati. Kita buat hasilnya untuk belakang koma 2 angka. Jadi sampai ini. Untuk pembulatan di belakang koma 2 angka, maka kita lihat angka yang ketiga. Angka yang ketiga ini 5. Kita tahu aturannya, jika lebih besar atau sama dengan 5, maka angka di depannya naik 1. Contohnya ini, berarti hasilnya 8 akan berubah 1 tingkat, jadi menjadi 9. Jadi
2 per 7 itu sama dengan 0,29. Oke, begitu ya. Contoh yang kedua yaitu 4/3 per 11. Maka kita akan buat dengan pembagian bersusun karena penyebut 11 tidak bisa dibawa ke per 10, 100 atau 1000. 4 ini kita biarkan, kita tuliskan dulu di sini 4, koma langsung, jadi yang kita bagi hanya 3 dengan 11. Oke, kita bagi ya. 3 dibagi 11. 3 dibagi 11 hasilnya 0. Kemudian kita kalikan hasilnya 0 dikurangi 3 kan, pasang koma, turun 0. 30 bagi 11 2 kali 11 22. Kita kurangi hasilnya 8, turunkan 0. 80 dibagi 11 sama dengan 7. Hasilnya 7 kali 11 77, dikurangi hasilnya 3, 30. Kembali ke sini lagi kan, 30 hasilnya 2, 22 dikurangi 8, 80 dibagi 11 sama dengan 7, 7 kali 11 sama dengan 77, dikurangi 3, kembali lagi ke sini. Oke, berarti ini masih seterusnya. Oke, kita akan membulatkan 2 angka di belakang koma, maka kita lihat angka yang ketiga. Oke, ketiga 2, maka angka di depannya tetap karena tidak tambah 1 ya. Jadi hasilnya nolnya udah kita tulis angka 4, jadi nolnya tidak tulis lagi, maka yang ditulis setelah koma ya. Jadi 7-nya tidak berubah, maka hasilnya 4,27. Ya, saya ulang ya. 4,27. Karena 7 di sini tidak bertambah karena angka di belakangnya kurang dari 5. Berikutnya kita akan mengubah desimal menjadi pecahan, baik itu pecahan biasa maupun pecahan campuran. Bagaimana caranya? Jika di belakang koma 1 angka, maka pecahannya per 10. Jika di belakang koma 2 angka, maka pecahannya per 100. Dan jika pecahan di belakang komanya 3 angka, maka pecahannya per 1000. Oke, setelah itu maka kalian harus menyederhanakan pecahan tersebut dengan cara membagi pembilang dan penyebutnya dengan bilangan yang sama atau menggunakan FPB agar menjadi pecahan yang paling sederhana. Oke, kita mulai untuk 0,45 belakang koma 2 angka, maka itu pecahan per 100. Oke, caranya atas kita tulis angkanya. Pembilangnya adalah angka yang ada di pecahan desimal tersebut, berarti 45 per 100. Ini bisa dibagi dengan FPB, ya FB-nya berapa? 5. Oke, 45 dibagi 5 per 100 bagi 5. 45 dibagi 5 sama dengan 9 per bagi 5 20. Berarti bentuk pecahan paling sederhana dari 0,45 adalah 9 per 20. Nanti kalau kalian mengerjakan juga harus dengan cara ya, tidak langsung jawabannya ya. Oke, yang kedua 2,07 belakang koma 2 angka, maka ini per 100. Kita tulis dulu bilangan aslinya 2 kita tulis. Oke, kemudian yang belum ditulis belakang koma ditaruh sebagai pembilang ya. Belakang koma itu pembilang, yaitu 7 per belakang koma 2 angka 100. 7 adalah bilangan prima, maka tidak bisa lagi disederhanakan. Maka bentuk sederhana dari 2,07 dalam bentuk pecahan adalah 27 per 100. Berikutnya 5,125 belakang koma 3 angka, maka per 1000. Oke, bilangan aslinya 5 kita tulis dulu ya. Oke, kemudian angka belakang koma ditulis sebagai pembilang 125 per
belakang koma 3, 1000. Oke, 125 dengan 1000 ada kaitannya, kita bagi dengan angka 8. Oke, 5 tetap. Atas 125 bagi 125 per 1000 bagi 125 sama dengan 5. 125 bagi 125 sama dengan 1 per 1000 bagi 125 sama dengan 8. Maka hasilnya adalah 51/8. Oke. Berikutnya adalah mengubah persen menjadi desimal dan pecahan. Ini lebih gampang. 60% maka tadi ditulis 60/100. Kita bagi, kalau tidak tahu FPB-nya maka bagi dengan bilangan yang paling kecil. Yang pertama menghilangkan 0 dulu, berarti kan bagi 10. 60 bagi 10 sama dengan per 100 bagi 10 sama dengan 6/10. Bilangan genap semua, maka bisa dibagi 2. 6 dibagi 2 per 10 bagi 2. 6 bagi 2 sama dengan 3 per 10 bagi 2 sama dengan 5. Berarti bentuk pecahan paling sederhana dari 60% adalah 3/5. Kalau diubah jadi pecahan desimal maka jadi 0,60. Gampang sekali, tinggal menambahkan 0 di depannya. 0,60. Kemudian 11%. 11/100. Bilangan prima, maka nggak bisa disederhanakan. Berikutnya 12%, maka 12/100. Sama-sama bisa dibagi 4 ya. 12 bagi 4 per 100 dibagi 4 sama dengan 12 bagi 4, 3/25. Oke, bisa dipahami. Maka desimalnya 0,12 karena kan di belakang koma 2 angka, 0,12. Oke, itu tadi penjelasannya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jangan lupa buat rangkuman di buku catatan kalian. Jika nanti mengerjakan, maka gunakan caranya ya. Oke, ada prosesnya sebelum hasil ditemukan. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di lain waktu.